Cerita dibuka dengan kemunculan beberapa prajurit berbakat. Mereka kala itu ditugaskan oleh gereja suci untuk membasmi sebuah entitas mengerikan bernama Corpse God. Mereka bahkan telah menganggap makhluk ini sebagai dajjal karena setiap kedatangannya di kota manapun, Corpse God selalu membawa kehancuran. Sayangnya pertarungan itu berlangsung gak adil karena Corpse God punya sihir magis tingkat tinggi yang telah diperkuat dengan BOD. Satu persatu kesatria pun tumbang, menyisakan tumpukan zirah yang berserakan di hadapannya. Ia bahkan dengan keji menggunakan arwah dari para pasukan yang telah dia habisi, mengendalikan mereka untuk menjadi bawahannya. Sampai gak lama kemudian, datanglah seorang kesatria yang disebut sebagai Calamity Crusher, dan dia selama ini belum pernah terkalahkan di setiap pertarungan. Ia tanpa basa-basi melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi, menebas Corpse God dengan skill yang terlatih, secara perlahan menghancurkan pertahanan dari Corpse God. Tetapi Corpse God mampu membalasnya dengan memanggil ratusan armada skeleton untuk melemahkan stamina yang Crusher miliki. Bahkan para kesatria lain sempat meragukan Crusher karena mereka merasa jika Crusher akan kehabisan tenaga melawan skeleton sebanyak itu. Mendengar mereka yang meremehkan Crusher, seorang supporter Crusher pun menyuruh mereka untuk diam dan bilang jika Crusher nggak bakal kalah semudah itu. Ia selama ini telah melewati ribuan pertarungan, terlebih Crusher juga terlahir sama dengan Corpse God, yaitu mereka sama-sama terlahir mempunyai Devil Eye. Sebuah mata mirip Sharingan yang bisa dengan mudah membaca pergerakan musuh serta meningkatkan kemampuan bertarung dari orang yang memilikinya. Dan benar saja, efek dari mata Devil Eye pun mulai kelihatan, di mana Crusher pun secara perlahan mulai bisa mengalahkan Corpse God. Melihat dirinya yang hampir dikalahkan, Corpse God memutuskan untuk menggunakan sihir terakhir yaitu reinkarnasi untuk bisa selamat dari tebasan terakhir Crusher. Scene kemudian akan berpindah ke sebuah kota. Corpse God kala itu terbangun di tubuh seorang pemuda yang baru saja pingsan di sebuah lorong sempit. Namun ketika Corpse God keluar dari sana, ia melihat kehidupan dari manusia modern yang sangat berbeda dari kehidupan di dunia lamanya. Suasana begitu tenang, sampai dia bahkan gak bisa merasakan sedikit pun ancaman atau bahkan mana yang berterbangan seperti pada dunianya. Sementara di lain sisi, seorang hacker bernama Phoenix 92 nampaknya terkejut ketika melihat tubuh pemuda yaitu Corpse God kembali bangkit setelah dihabisi oleh seorang psikopat. Ia lalu menyuruh psikopat itu untuk kembali dan menyelesaikan tugasnya yaitu menghabisi tubuh pemuda yang dirasuki oleh Corpse God tersebut. Kembali pada Corpse God, di mana karena dia bertingkah aneh di kota, para polisi ladosing di sana segera menghampirinya karena ada banyak hal yang pengen mereka tanyakan. Untung saja ketika polisi itu sedang menanyainya, Corpse God punya skill adaptasi yang luar biasa dan Corpse God tiba-tiba menerima sebagian ingatan dari tubuh itu, lalu mengetahui jika pemilik tubuh ini bernama Polka. Tapi secara tiba-tiba, seorang gadis muncul dari atas kepala polisi tersebut, menginjaknya lalu mengajak Polka untuk segera kabur dari sana. Ia rupanya mengajak Polka kembali ke lorong sempit tadi, kemudian dia ingin menanyakan sebuah hal kepada Polka. Hei Polka, apakah kamu sudah mengetahui siapa sebenarnya aku? Ketika mendengar pertanyaan itu, skill adaptasi Polka pun kembali membaca ingatan dari tubuh tersebut, mencoba untuk mengenali siapa gadis ini sebelumnya. Namun tepat sebelum informasi baru terbuka di kepala Polka, gadis itu tiba-tiba memeluk Polka dengan erat untuk memastikan jika Polka memang masih hidup. Dan setelah memastikannya, gadis itu secara mengejutkan mengeluarkan sebuah linggis sambil mengatakan jika saat ini Polka nggak akan bisa lari dan selamat lagi. Ternyata gadis dengan wajah priang itu merupakan seorang psikopat yang diperintahkan oleh sebuah organisasi untuk menghabisi Polka. Melihat kegilaannya, Polka alias Corpse God pun memutuskan untuk segera kabur sembari mencari cara untuk menggunakan sihir pada dunia ini. Karena dia juga masih merasa sedikit bingung tentang gimana cara untuk bisa menggunakan sihir di dunia modern yang minim dengan mana seperti ini. Sementara itu, gadis psikopat bernama Saki itu pun menjadi semakin bergairah ketika dia melihat mangsanya yang bisa memberikan perlawanan. Ia belum pernah merasa segirang ini, karena selama menjadi psikopat selama beberapa tahun, Saki selalu mendapatkan lawan yang lemah dan selalu pasrah.
Tetapi ketika mereka berdua nggak sengaja memasuki sebuah ruangan yang terlihat angker, Polka merasakan beberapa aura mengerikan di sana yang bisa dia gunakan untuk mengisi kekuatan sihirnya. Dari luar, Saki tersenyum dan mengatakan kepada Polka bahwa saat ini kamu telah berakhir dan gak bisa lari lagi. Sayangnya ketika Saki udah pede dan ingin menghabisi Polka, Polka justru memasang wajah yang santai karena dia saat ini telah mengisi kekuatannya dengan arwah yang berada di ruangan itu. Polka kemudian memanggil tangan skeleton menyerang Saki tepat sebelum Saki bisa menyerang Polka. Hacker yang saat itu mengawasi misi tersebut bahkan gak bisa berkata-kata dengan apa yang barusan dia lihat dari drone pengintainya. Setelah itu, kita pun akan flashback sebentar ke masa lalu Polka alias Corpse God, dan siapa sangka dia sebenarnya dulu bukanlah entitas yang jahat, melainkan hanya seorang anak yang dulunya bernasib sangat malang. Ia dulu dijual oleh kedua orang tuanya, karena orang tuanya kecanduan judol, sampai mereka rela menukar Polka demi keserakahan mereka. Untungnya pada suatu hari, Polka diselamatkan oleh seorang penyihir yang baik hati dan memutuskan untuk menjadikan Polka sebagai muridnya. Setelah itu, Polka dilatih menjadi seorang necromancer yang bisa mengendalikan arwah dan bahkan bisa menguasai skill yang bisa mengedot tensei manusia. Tapi sayang karena kekuatan itu, Polka menjadi nggak bisa merasakan apa itu kehidupan yang damai. Ia selalu diincar oleh pihak gereja suci yang mengira jika Polka nantinya akan menjadi ancaman dan menjadi makhluk sekuat Dajjal pada masa depan. Di tengah pelariannya dari para pihak gereja suci, Polka saat itu nggak sengaja menemukan beberapa anak miskin yang hidup di sebuah goa terpencil. Polka merasa kasihan kepada mereka dan memutuskan untuk memberikan suplai makanannya demi menyelamatkan mereka dari kelaparan. Meski pada akhirnya, kedamaian itu nggak bertahan lama karena pihak gereja begitu cepat dan mereka berhasil melacak keberadaan Polka. Bahkan pihak gereja dengan tega menghukum para bocil nggak bersalah itu karena mereka takut kalau para bocil itu sudah disesatkan oleh Polka alias Corpse God. Seketika, yang tersisa di dalam diri Polka saat itu hanyalah sebuah rasa sakit dan rasa ingin membalas seluruh pihak gereja suci karena telah menghapus kebahagiaan susah payah yang dibangun oleh Polka. Lalu kembali pada masa kini, di mana karena Polka pada dasarnya merupakan orang yang baik, Polka pun memutuskan untuk kembali menyembuhkan Saki meskipun Saki telah berniat untuk menghabisinya. Namun gak lama kemudian, datanglah sebuah organisasi yang telah mempekerjakan Saki. Mereka datang untuk menuntaskan misi Saki tersebut. Tapi sebelum itu, ketua mereka yang bernama Clarissa pun bertanya tentang apa yang sedang Polka lakukan terhadap tubuh Saki. Polka menjelaskan bahwa saat ini, dia hanya sedang berusaha untuk menyembuhkan Saki, serta mengedot tensi Saki untuk hidup kembali. Dan ketika melihat Polka yang benar-benar membuktikan perkataannya, Clarissa pun seketika paham jika Polka merupakan entitas anomali yang sangat luar biasa kuat. Ia tahu jika mereka berani menyerang Polka, maka Polka pasti bakal mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah. Gak mau mencari masalah dengan makhluk seperti Polka, Clarissa pun memutuskan untuk mengganti rencana. Yang alih-alih ingin menghabisi Polka sebelumnya, kini dia lantas memberikan sebuah pertanyaan kepada Polka. Hai Polka, apa yang pengen kamu lakukan dengan kekuatan yang sehebat itu? Polka menjawab bahwa dengan kekuatan tersebut, dia pengen menggapai kehidupan yang damai pada dunia modern ini. Mendengar jawaban Polka yang lumayan sederhana, Clarissa kemudian memberikan sebuah tawaran menarik kepada Polka agar Polka mau untuk bekerja sama dengan organisasinya. Tawaran yang Clarissa berikan juga begitu sederhana. Polka hanya perlu bekerja sama dengan grup Clarissa dan Clarissa akan membantu Polka untuk mencapai hidup yang damai. Namun gak lama dari itu, Clarissa secara mengejutkan menerima informasi dari hacker mereka jika ada sebuah kebakaran besar yang terjadi di dekat sana. Dan saat melihat berita di tabel Clarissa jika ada beberapa bocil yang masih terperangkap di bangunan itu, membuat Polka pun kembali teringat dengan teman-teman bocilnya di masa lalu. Gak pengen kejadian di masa lalu terulang lagi, Polka dengan sigap mengatakan kepada Clarissa untuk segera mengantarnya ke gedung tersebut.
Supaya nggak memancing perhatian di sekitar, Polka lantas memakai sihir kamuflase yang telah diajarkan oleh gurunya, lalu memanggil beberapa jerangkong untuk mengevakuasi dari dalam. Tapi sayangnya meskipun Polka berhasil menyelamatkan para bocil dengan bantuan jerangkong, Polka melupakan suatu hal, jika dia lupa menggunakan skill kamuflase untuk sebagian jerangkong yang berada di dalam ruangan tadi. Gara-gara kelalaian tersebut, kini media sosial menjadi sangat gempar dengan kemunculan beberapa jerangkong pada insiden gedung terbakar. Namun terlepas dari hal itu, Polka kini sudah merasa lega karena dia akhirnya bisa menyelamatkan para bocil tadi. Lalu sesuai perkataannya tadi, Clarissa segera menjalin kontrak dengan Polka, di mana Polka alias Corpse Gate harus berada di bawah naungan organisasi Clarissa, dan Clarissa nantinya akan membantu Polka mencapai hidup yang damai. Scene kemudian akan berpindah ke sebuah gedung yang diberikan Clarissa kepada Polka agar Polka bisa tinggal dengan nyaman aman di sana. Dan nampaknya Clarissa juga ingin Polka, Saki dan seorang hacker yang bernama Takumi untuk menjadi tim yang berada di bawah naungan organisasi Clarissa. Sementara itu, Saki masih nggak bisa memalingkan pandangannya dari rekaman ulang ketika Polka mengalahkan Saki tadi. Lantaran Saki ternyata merupakan psikopat gila yang punya daya tarik aneh terhadap orang yang bisa mengalahkan dirinya. Terlepas dari Saki yang kagum dengan Polka saat ini justru penasaran dengan dunia modern dan memutuskan untuk mempelajari setiap hal dari dunia modern melalui sebuah buku. Secara perlahan tapi pasti, otak Polka alias Corpse Gate pun mulai beradaptasi dengan setiap pelajaran yang ada di buku itu, serta memahami dasar-dasar untuk bisa hidup di zaman modern ini. Lalu di saat mereka sedang mengemas barang-barang, Takumi yang kala itu penasaran, segera bertanya kepada Polka tentang nasib dari arwah Polka yang asli jika saat ini Corpse Gate sedang memakai tubuh dari Polka. Polka lalu menyuruh Takumi untuk gak perlu khawatir, karena saat ini dia telah memasukkan arwah Polka yang asli ke dalam drone milik Takumi. Dan kini, Corpse Gate berniat untuk meminjam identitas serta tubuh Polka untuk sementara, sampai nantinya dia menemukan tubuh yang baru, yang nanti bisa dia jadikan sebagai wadah barunya. Tapi di saat mereka sedang berbincang-bincang, seorang pria misterius tiba-tiba muncul di depan pintu, seakan terdesak untuk menyewa jasa dari organisasi mereka. Dan benar saja ketika Saki turun ke bawah, Omom itu pun mengatakan bahwa saat ini dia ingin meminta bantuan dari Saki untuk menghabisi beberapa orang yang dia benci. Katanya mereka adalah komplotan gangster yang sudah menempati sebuah rumah tua milik si Omom itu. Akan tetapi pada malam hari, di saat Saki akan menuntaskan misi yang si Om berikan, ia malah tiba-tiba menyerang Saki dari arah belakang. Bahkan gak lama dari itu, datanglah beberapa temannya yang segera mengepung Saki, kemudian menyerangnya hingga gak berdaya. Lalu Shio mengatakan jika semua ini merupakan akibat karena dulunya Saki yang merupakan seorang psikopat pernah menghabisi bos gangster mereka. Namun di saat mereka berpikir jika semua telah berakhir, Polka tiba-tiba muncul dari arah belakang dengan sorot mata merah yang sangat mencekam. Ia berkata kalau semua ini belum berakhir dan kalian semua telah berurusan dengan orang yang salah. Tak butuh waktu lama setelah mengatakan hal tersebut, tubuh Saki perlahan kembali bangkit dengan senyum mengerikan, kemudian menyerang seluruh gangster tersebut. Polka kemudian mengatakan sebuah fakta kepada mereka bahwa gadis yang mereka habisi saat ini sudah bukan lagi seorang manusia sejati. Karena sihir yang Polka gunakan kemarin untuk menghidupkan Saki tidak benar-benar menghidupkan Saki seperti manusia semula. Sihir itu justru menjadikan Saki sebagai mayat hidup yang kebal serta nggak bisa merasakan rasa sakit sama sekali. Alhasil meski mereka menyerang Saki sebanyak apapun, Saki hanya bisa tersenyum karena rasa sakit bukan lagi bagian dari tubuhnya. Dan sebagai hukuman untuk kebusukan mereka semua, Polka lantas mengurung mereka ke dalam bongkahan batu yang mirip dengan jurus Chibaku Tensei-nya Pain. Meski insidennya telah berakhir, Saki masih gak percaya bahwa saat ini tubuhnya bisa kebal terhadap serangan fisik apapun. Melihat Saki yang begitu bahagia, Takumi justru merasa ngeri dengan tubuh Saki, karena jika Saki gak bisa merasakan sakit maka Saki sudah dipastikan mirip dengan zombie. Lalu Polka pun menjelaskan kalau ya, fisik Saki sebenarnya mirip dengan zombie, di mana Saki hanya bisa memperlambat pembusukan tubuhnya dengan memakan daging. Sementara di tempat lain, kita pun akan melihat seorang polisi yang sedang mabuk karena dia terlalu capek untuk memikirkan beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini.
Terlebih baru-baru ini, kasus mengenai jerangkong yang menyelamatkan beberapa bocil masih menjadi misteri yang menggemparkan kota mereka. Gak lama kemudian, polisi itu menerima kabar dari pihak kepolisian jika telah ditemukan sebuah bongkahan batu aneh pada sebuah rumah terbengkalai. Dan di dalam bongkahan batu tersebut, mereka menemukan beberapa gangster yang terluka seperti baru dihajar oleh makhluk yang pastinya bukanlah manusia. Melihat kasus yang aneh ini, membuat polisi bernama Iwa menjadi sangat penasaran karena kasusnya mirip banget dengan beberapa kasus supranatural lain. Karena ternyata kasus aneh seperti bongkahan batu ini bukanlah kasus yang pertama yang terjadi di kota Shinjuku. Singkat cerita, pada keesokan hari, Iwa mengadakan sebuah rapat bersama tim divisi 3-nya untuk membahas kasus baru yang terjadi baru-baru ini. Menurut berita yang beredar, netizen terbagi menjadi dua kubu yang pro kontra. Ada yang percaya jika tengkorak yang menyelamatkan para bocil hanyalah sebuah CGI editan biasa. Tetapi meski begitu, Iwa percaya jika ini pasti merupakan sebuah kenyataan yang mereka harus percaya dan mereka tuntaskan. Lantaran sebelum kasus aneh semacam ini muncul, sudah lebih dulu muncul dua kasus lainnya yang mereka sebut sebagai kasus Lemmings dan serangga api. Dan untuk membongkar semuanya, mereka akan mencari informasi satu persatu secara perlahan, dimulai dari kasus yang baru terjadi semalam. Mereka harus berusaha mengulik apa yang terjadi, dan apakah kejadian semalam berkaitan dengan ketiga kasus yang belum terpecahkan tersebut. Lalu kembali pada Polka dan teman-temannya, di mana karena mereka merasa kasihan dengan Takumi, Polka pun memutuskan untuk memindahkan arwah Polka yang asli ke dalam sebuah boneka hiu. Lantaran selama ini, Takumi begitu khawatir dengan drone yang dipakai sebagai wadah arwah Polka yang asli, takutnya rusak, terlebih drone itu sangatlah mahal. Dan ketika melihat Polka yang bisa memindahkan arwah, Takumi pun lantas bertanya tentang bagaimana Polka bisa melakukannya dengan mudah. Polka menjawab jika untuk melakukan sihir seperti ini, Polka telah melewati latihan keras dari gurunya, serta sihir ini juga membutuhkan mana yang besar. Dan Polka mengatakan bahwa nanti kalau dia sudah punya uang, maka Polka akan membeli beberapa batu berlian untuk menyimpan energi sihir seperti yang biasa dia lakukan pada dunianya. Ketika mendengar apa yang Polka katakan, Takumi yang merasa miris pun segera menunjukkan sebuah kenyataan kepada Polka jikalau dunia sudah berubah secara drastis. Di mana saat ini berlian dijual dengan harga yang gak ngotak, yang hal itu langsung membuat Polka menjadi lemes gak berdaya. Apalagi rupiah sedang merosot. Namun ketika mereka ingin pulang dari toko berlian itu, mereka nggak sengaja berpapasan dengan seorang polisi yang wajahnya terlihat agak menyeramkan. Lalu secara tiba-tiba dia melompat setinggi mungkin, kemudian menangkap drone Takumi yang sedang menuntun jalan Polka untuk pulang. Dan di saat Takumi melihat wajah dari polisi tersebut, Takumi segera menyuruh mereka untuk segera kabur jika Polka nggak ingin kehilangan kehidupan damainya. Katanya pria itu dulunya merupakan seorang Yakuza yang kini sudah bertobat lalu memutuskan untuk bekerja di kepolisian demi memberantas kejahatan serta bertobat. Tapi sial karena Polka nggak ingin drone Takumi rusak, alih-alih kabur Polka malah menyuruh polisi bernama Arase itu untuk melepaskan tangannya dari drone Takumi. Menyadari jika Polka punya hubungan dengan Takumi, Arase seketika menjadi penasaran dengan hubungan apa di antara mereka berdua. Melihat Arase yang mulai penasaran dan tertarik kepada Polka, Saki yang panik segera menendang Arase, kemudian mengajak Takumi untuk segera kabur dari sana. Meski Arase nggak pingsan karena tendangan Saki, namun Arase pun tahu jika tendangan Saki bukanlah sebuah tendangan biasa yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Setelah Saki dan Polka berhasil melarikan diri, Takumi lagi-lagi memperingatkan mereka berdua untuk gak coba-coba berhadapan langsung dengan pria tadi. Ia juga melarang Polka untuk menggunakan kekuatannya secara terang-terangan di hadapan polisi, karena jika mereka mengetahui kekuatan Polka, sudah dipastikan Polka akan kehilangan kehidupan yang damai. Sementara di kantor polisi, bekas tendangan yang barusan Arase dapatkan dari Saki membuat Arase pun teringat dengan suatu hal. Ia lantas menyuruh seorang rekannya untuk menyelidiki apakah jejak kaki Saki sama persis dengan jejak yang muncul di insiden tumpukan batu gangster kemarin. Dan benar saja ketika rekannya menyamakan kedua jejak itu, mereka punya persamaan yang sama persis, yaitu berasal dari sepatu seorang wanita. Bukti kuat itu pun membuat Arase tahu jika Saki dan Polka pasti berada di tempat kejadian di saat kasus tumpukan batu terjadi.
Lalu karena merasa haus setelah berlari dari arah C, Saki memutuskan untuk mengajak Polka mampir di bar minuman dingin milik Clarissa. Tapi di saat mereka tiba di sana, mereka pun malah kembali bertemu dengan teman Arase yang nampaknya sedang menikmati waktu luang di sana. Dan sialnya secara kebetulan, Takumi yang sedang memantau CCTV menjadi sangat panik ketika melihat kelompok Arase yang juga tiba-tiba datang ke ruangan itu. Lalu saat Arase menceritakan apa yang baru saja ia lalui tadi, Iwa seketika menjadi penasaran juga dan memutuskan untuk sedikit berbincang dengan Polka untuk menanyakan beberapa hal. Namun di saat baru saja ingin bertanya, lampu ruangan tiba-tiba mati total dan di saat yang sama, Polka merasakan aura kehadiran makhluk yang sangat mengerikan. Ketika para polisi melihat wujud dari makhluk itu, mereka lantas menyebut namanya sebagai Lemmings, yaitu assassin urban legend Jepang yang sangat terkenal di Shinjuku. Lalu tanpa pikir panjang, Arase segera berjuang menyerang Lemmings dengan teknik bela diri, meski sayangnya Lemmings mampu menangkis semua serangannya. Dan anehnya, Lemmings sama sekali nggak tertarik untuk membalas serangan para polisi, dia justru lebih tertarik untuk menculik Saki. Melihat Saki yang bakal dibawa kabur, Polka yang cerdas segera memanfaatkan kegelapan di sekitar untuk menyerang Lemmings tanpa dilihat oleh Arase. Dan sial, Lemmings ternyata punya kelincahan yang di luar nalar, karena dengan mudahnya, ia mampu menghindari setiap jerangkong yang Polka lepaskan. Dikarenakan gelap-gelapan, pertarungan itu pun berlangsung seperti acara 86 yang sedang menangkap ninja sawit di kebun sawit. Namun di saat Lemmings sedang fokus menghindar, Saki segera memanfaatkan celah tersebut dan menggigit Lemmings menggunakan air liurnya. Seketika tubuh Lemmings langsung pingsan karena terkena zat pembusukan zombie dari air liur Saki. Tapi sialnya meskipun mereka berhasil mengalahkan Lemmings, di tengah kegelapan yang semakin gelap, Lemmings tiba-tiba menghilang dari ruangan tersebut. Beberapa menit setelah pertarungan itu, Shin akan berpindah ke anggota Lemmings lainnya yang melapor kepada atasan mereka bernama Takeru bahwa misi mereka untuk menculik Saki nampaknya baru saja digagalkan oleh Polka itu sendiri. Hingga pada keesokan harinya, Polka mengatakan kabar baik kepada teman-temannya jika dia barusan menemukan satu arwah yang baik di gedung tersebut. Arwah itu bernama Hosorogi yang dulunya merupakan polisi berbakat, namun sayang dia telah dihabisi secara misterius sejak 5 tahun yang lalu. Bukan hanya itu, Hosorogi juga ternyata merupakan sahabat Clarissa sejak lama dan mereka dulunya sering bertukar informasi untuk urusan bisnis. Setelah basa-basi tentang Hosorogi, Polka lanjut membahas tentang rencana dia sebelumnya, yaitu ingin menggapai kehidupan yang damai seperti di kota Solo. Dan untuk mendapatkan kehidupan seperti itu, Polka alias Corpse God harus mencari cara yang paling ampuh untuk menghasilkan uang sebanyak-banyak mungkin. Tentunya untuk menjadi presiden Polka nggak bisa, karena dia bukanlah ras Jawa seperti di suatu negara yang sangat damai katanya. Merasa jika Polka membutuhkan sebuah ide, Hosorogi selaku orang yang sudah hidup lebih lama dan berpengalaman, mendapatkan sebuah ide untuk mencari uang menggunakan sihir Polka saat ini. Di mana Polka bisa membuat jasa ramal yang populer dengan menggunakan skill Devil Eye yang bisa menanyakan arwah di sekitar para pelanggan nanti. Dan siapa sangka setelah mengeksekusi ide tersebut, Polka berhasil mendapatkan penghasilan pertama setelah meramal nasib beberapa orang dengan kekuatan Devil Eye. Tapi di saat mereka sedang bahagia karena mendapatkan uang, secara mengejutkan dari arah luar pintu, datanglah sekelompok orang yang mengaku sebagai keluarga Polka. Mereka datang untuk mengajak Polka pulang karena Polka sudah menghilang dari rumah sejak beberapa hari yang lalu. Di sini, Corpse God selaku entitas yang memakai tubuh Polka merasa bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Akhirnya karena gak pengen mereka curiga, Polka alias Corpse God memutuskan untuk menyuruh mereka pulang dan sebagai gantinya, Polka nantinya akan datang ke rumah mereka pada esok pagi. Meskipun Polka sudah berusaha untuk tidak terlihat mencurigakan, setelah bertemu dengan Polka saat ini, kedua adik Polka pun merasa agak janggal dan merasa jika Polka nggak terlihat seperti biasanya. Namun di saat mereka akan pulang dengan penuh kecurigaan, datanglah sebuah mobil yang di dalamnya ada Takeru, menyeru dua adiknya untuk segera pulang. Dari percakapan yang singkat ini, terungkaplah jika Takeru yang selama ini merupakan petinggi para Lemmings, ternyata merupakan abangnya Polka.
Hingga pada keesokan hari, Saki segera mengantar Polka ke rumah keluarga Shinomiya untuk memenuhi panggilan dari keluarganya kemarin. Dan saat ini Polka harus bersikap seperti Polka yang asli agar identitasnya sebagai Corpse God gak kebongkar sama mereka. Namun ketika Polka sedang makan bersama dengan keluarga Shinomiya, jiwa Corpse God Polka pun merasa jika salah satu di antara mereka mungkin bukan berasal dari keluarga asli Shinomiya. Dan sebelum Polka sempat menyelidikinya, datanglah ayah Polka yang terlihat lesu, datang untuk mengajak Polka berbicara empat mata. Lalu ketika mereka duduk di ruangan ayah Polka, Polka segera bertanya kepada ayahnya tentang keperluan apa sampai sang ayah ingin berbicara empat mata saja dengan Polka. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, ayah Polka justru kembali melontarkan pertanyaan dan bertanya tentang siapa Polka sebenarnya. Lantaran setelah melihat gerak-gerik Polka yang kaku, sang ayah pun tahu kalau ada sesuatu yang berbeda dengan anaknya dan dia bukanlah Polka yang asli. Tetapi sialnya di saat Polka ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, sebuah ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar keras berasal dari area perumahan Shinomiya. Merasa jika keluarga Polka yang asli sedang berada dalam bahaya, Polka alias Corpse God segera meminta izin kepada ayah Polka untuk menyelamatkan anggota keluarganya. Sementara di lain sisi, seorang bawahan dari keluarga Polka pun datang untuk segera mengajak kedua adik Polka keluar lewat pintu kamar mandi. Tapi anehnya di saat mereka berdua akan mengikuti pria itu, muncullah sesosok arwah misterius yang tiba-tiba datang dan seakan ingin menghentikan mereka untuk mengikuti pria tersebut. Sementara di saat mereka hampir memasuki pintu kamar mandi, salah satu adik Polka pun merasa jika rumah mereka harusnya nggak ada pintu tersebut. Melihat kedua adik Polka yang menyadari kejanggalan, ia tiba-tiba merasa kesal dan akhirnya mengakui jika dia merupakan seorang asasin yang telah disewa. Untung saja sebelum sempat dihabisi oleh om itu, datanglah Saki yang segera menolong para bocil karena sedari awal dia dan Polka sudah merasa janggal dengan pria tersebut. Dan untung saja ketika api semakin besar, Polka segera datang untuk melepaskan jerangkongnya dan berhasil menghentikan kobaran api tersebut. Bukan hanya itu, ia bahkan segera menenangkan arwah yang selalu melekat kepada kedua bocil itu karena arwah itu sebenarnya merupakan adik Polka yang sudah lama meninggal. Setelah menyelamatkan kedua bocil, Polka lanjut mengajar sang asasin yang mencoba kabur dengan menyamar sebagai salah satu pelayan di sana. Merasa terkepung, dia memutuskan untuk melancarkan seluruh gas di sarung tangannya, mencoba untuk menghabisi Polka dengan ledakan api singkat. Namun tepat sebelum Polka membalas serangan, tiba-tiba Lemmings muncul untuk aura farming dengan menghabisi pria itu, lalu pergi dan meninggalkan aura yang misterius. Usai insiden yang singkat tersebut, Polka kembali bertemu dengan ayah Polka yang bernama Rozan itu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Polka yang asli. Singkatnya setelah mendengar cerita tersebut, bukannya marah atau murka, Rozan justru tertawa dengan apa yang terjadi kepada anaknya. Bahkan Rozan justru berterima kasih kepada Corpse God karena secara tidak langsung dia sudah melindungi anak tercintanya yaitu Polka yang asli dengan memasukkan arwah Polka yang asli ke dalam sebuah boneka hiu. Lantaran selama ini Rozan punya kekhawatiran yang sangat besar jika suatu saat akan ada pengkhianat di keluarganya sendiri yang berniat untuk menghabisi Polka demi menggeser Polka sebagai pewaris harta Shinomiya. Sementara di lain sisi, Iwa Arase nampaknya sedang menginterogasi tahanan terkenal yang dijuluki sebagai Phantom. Seorang pesulap yang luar biasa dan merupakan salah satu orang terkaya di Jepang karena dia bisa memanipulasi orang-orang untuk mendapatkan uang dari trik sulapnya. Dan saat ini, Iwa pengen bertanya kepada Phantom tentang kasus bernama serangga api, lantaran akhir-akhir ini sering terjadi kasus kebakaran tanpa alasan yang jelas. Mendengar mereka yang penasaran dengan kasus serangga berapi, Phantom pun berkata bahwa serangga api bukanlah satu orang, melainkan itu merupakan sebuah organisasi misterius yang sangat besar. Konon mereka adalah organisasi bawah tanah Shinjuku yang menguasai hampir seluruh bawah kota Shinjuku. Mereka bergerak secara berkelompok, dan setiap anggotanya punya kekuatan mengendalikan api, yang hal itu membuat mereka menjadi begitu superior. Setelah Phantom menjelaskan apa itu serangga api, Iwa juga menanyakan perihal kasus dari jerangkong yang akhir-akhir ini tengah viral di kota Shinjuku. Saat melihat video mengenai kasus jerangkong, Phantom tiba-tiba menjadi sangat terkejut karena dia belum pernah melihat kasus seaneh ini sebelumnya.
Penasaran dengan kasus jerangkong, Phantom pun lantas bertanya kepada mereka berdua dengan wajah yang santai. Apakah aku boleh pergi untuk menyelidikinya sendiri? Dan tiba-tiba lampu ruangan pun mati, lalu saat kembali menyala, Phantom nampaknya telah menghilang secara misterius. Hilangnya Phantom membuat para polisi menjadi sangat panik, karena Phantom merupakan salah satu penjahat kelas kakap dengan skill serta tingkat ancaman yang sangat tinggi. Iwa bahkan harus segera mengadakan rapat darurat untuk menyuruh seluruh anggota timnya mencari Phantom sebelum dia melakukan sesuatu. Dan setelah bebas dari penjara, Phantom langsung mencari informasi tentang berita jerangkong karena Phantom adalah orang yang suka dengan misteri. Ia yakin jika berita jerangkong itu mungkin saja berkaitan dengan beberapa organisasi bawah tanah yang selama ini telah menguasai hampir seluruh kota Shinjuku. Akan tetapi pada suatu hari, Polka dan teman-temannya menjadi sangat terkejut ketika saudara Polka yang asli mendatangi markas mereka. Rupanya kakak Polka yang bernama Sayo itu ingin numpang sebentar karena rumah mereka saat ini sedang dalam masa perbaikan pasca kebakaran. Terlepas dari hal itu, Shin kemudian kembali berpindah ke polisi Iwa yang saat ini sedang mendatangi kediaman Takeru. Ia ingin menanyakan perihal kebakaran yang baru saja terjadi di rumah Shinomiya. Dan menurut analisa yang dia buat, Iwa merasa jika pelaku yang telah membakar rumah mereka kemungkinan besar adalah organisasi serangga api. Karena seperti yang dijelaskan oleh Phantom sebelumnya, mereka bisa mengendalikan api menggunakan semacam sihir yang telah mereka pelajari sedari dulu. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu, dan saat ini, penyelidikan Phantom pun mulai menampakkan hasil yang jelas, di mana setelah mencari informasi sebanyak mungkin, dia akhirnya menemukan sebuah lambang aneh yang berasal dari sebuah organisasi bawah tanah Shinjuku. Dan untuk membuktikan jika video jerangkong yang viral itu punya kaitan dengan lambang sekte tersebut, Phantom akhirnya pergi ke sebuah ruang bawah tanah Shinjuku. Ia bertemu dengan seorang penjual pasar yang menjual segala jenis barang dan hal, bahkan informasi dari setiap hal yang ada di kota Shinjuku. Akan tetapi di saat Phantom menanyakan berapa biaya untuk meminta sebuah informasi saja, penjual itu pun menjawab kalau ini agak rumit. Penjual itu mengatakan jika dia punya sebuah peraturan, yaitu dia akan memberikan harga sesuai dengan kekayaan yang dimiliki oleh pelanggan atau kliennya. Dan karena Phantom merupakan pesulap yang kaya dari awal, ia meminta harga 200 triliun jika Phantom menginginkan informasi tentang lambang aneh tersebut. Mendengar harga yang hampir setara dengan dana MBG setahun, Phantom memutuskan untuk segera pergi demi mencari informasi dengan cara yang lebih masuk akal. Akhirnya pada siang hari, Phantom menerbangkan beberapa balon udara sambil memperlihatkan lambang aneh tersebut ke seluruh kota Shinjuku. Dan Phantom mengatakan kepada seluruh warga bahwa siapa saja yang punya informasi tentang lambang sekte aneh itu akan mendapatkan 300 juta yen darinya. Sementara di rumah, Polka yang melihat lambang itu pun menjadi sangat terkejut karena lambang penting dari dunia asalnya malah dipakai di dunia ini sebagai lambang dari sebuah sekte aneh di bawah tanah Shinjuku. Melihat wajah Polka yang agak kesal, Takumi pun segera bertanya tentang apa yang akan Polka lakukan setelah melihat berita tersebut. Lalu Polka pun menjawab bahwa setelah ini, dia mungkin harus mencari sekte aneh tersebut untuk menanyakan dari mana mereka bisa mengetahui lambang itu. Dan mungkin saja sebuah takdir, karena di saat Polka sedang penasaran dengan sekte aneh tersebut, Hosorogi pun mengatakan sesuatu yang mengejutkan, bahwa dulunya dia pernah menyelidiki tentang sekte itu, tapi sayangnya sebelum sempat membongkar semua, Hosorogi malah dihabisi oleh seseorang yang berasal dari kepolisian. Dan menurut firasatnya, sekte itu kemungkinan besar telah bekerja sama dengan seorang petinggi polisi agar mereka bisa tetap menyembunyikan keberadaan mereka. Sampai pada suatu sore, Polka mendapatkan tamu seorang pria berkacamata yang datang untuk meramal masa depannya. Namun yang tanpa Polka sadari, jika pria berkacamata itu sebenarnya merupakan Phantom yang sedang menyamar sebagai warga biasa. Dia datang untuk menggunakan jasa Polka untuk melihat apakah Polka adalah penyihir asli atau bukan. Lantaran seperti yang diketahui, Phantom merupakan seorang pria yang penasaran dan tertarik kepada semua hal yang berbau supranatural dan misteri. Tapi seiring berjalannya waktu, Phantom agak merasa kecewa kepada ramalan yang Polka lakukan. Dia merasa kalau Polka hanya bisa memberikan informasi dasar pelanggannya saja. Sampai pada momen terakhir, ketika Phantom akan pergi dengan perasaan kecewa, Polka lantas menahan Phantom dan mengatakan sesuatu. Polka berkata,
Aku merasa jika arwah yang memakai kursi roda di belakangmu kayaknya nggak suka dengan pekerjaanmu selama ini. Ketika mendengar hal tersebut, Phantom seketika segera pergi dengan rasa penasaran tentang bagaimana bisa Polka mengetahui orang yang Phantom kenal yang selama ini selalu memarahi Phantom karena menjadi seorang kriminal. Untuk memenuhi rasa penasarannya itu, pada malam hari yang sepi di kota, Phantom pun memutuskan untuk kembali datang di kediaman Polka. Ia berniat membuktikan kekuatan Polka. Apakah Polka memang punya kekuatan sihir yang hebat atau hanya sekedar ramalan palsu biasa? Tapi sayangnya sebelum sempat masuk ke dalam rumah, Phantom langsung dihentikan oleh pengawal Sayo yang kala itu sedang menjaga gedung tersebut. Sementara di saat yang sama, arwah Polka yang asli pun terbangun ketika dia nggak sengaja melihat dinding yang perlahan mulai terbakar mengukir sesuatu. Ia dengan cepat segera membangunkan Polka alias Corpse God untuk melihat tanda aneh yang mungkin saja merupakan perbuatan organisasi serangga api. Namun ketika baru saja dibangunkan oleh arwah Polka yang asli, Polka alias Corpse God saat ini tiba-tiba menerima telepon dari orang asing yang mengaku sebagai anggota serangga api. Ia bertanya, "Apakah kamu adalah anak haram dari Arius Sabaramon?" Ketika mendengar nama Sabaramon itu, Polka seketika menjadi sangat terkejut dan syok karena gimana bisa nama dari seorang penyihir terkenal di masa lalu yang berasal dari dunia Corpse God bisa diketahui oleh orang pada dunia saat ini. Pertanyaan itu juga membuat Polka merasa sangat yakin bahwa di dunia manusia dan modern saat ini, mungkin sudah ada orang yang berasal dari dunia Corpse God yang datang duluan jauh sebelum kedatangan Corpse God alias Polka. Bahkan ketika mendengar nama itu, emosional Polka tiba-tiba bercampur aduk sampai dia nggak sengaja mengaktifkan aura sihirnya dalam skala yang sangat besar. Ia lalu segera mencari tahu siapa orang-orang di sekitarnya yang telah menelpon Polka dan berani mengatakan nama Sabaramon. Sementara di lain sisi, pertarungan antara Phantom dan pengawal Sayo berlangsung sengit. Namun ketika pengawal Sayo akan mulai serius, Lemmings tiba-tiba muncul di hadapan mereka sampai ngebuat Phantom ketakutan dan memutuskan untuk segera kabur. Rupanya Lemmings datang atas perintah Takeru yang menyuruh Lemming untuk menghentikan pertarungan demi menjaga Sayo dan pengawalnya di sana. Sementara itu, anggota serangga api pun memutuskan untuk segera pergi juga, tepat setelah dia mengatakan nama Sabaramon kepada Polka sampai Polka mengaktifkan sihir berskala tinggi. Di anime ini pun berakhir dengan sebuah pertanyaan besar. Siapakah Sabaramon itu sampai ngebuat Polka begitu kesal hingga mengaktifkan sihirnya dalam skala yang sangat besar?